Napagod ka ba kagabi? Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang melayani pelanggannya untuk menyewa jasa tangan yang bernama Stella. Sementara itu, Stella sibuk berdandan dan mempercantik diri. Kemudian mereka pun segera menemui pelanggan yang ingin bermain adegan dengan Stella. Setelah selesai, mereka pun lanjut ke tempat pelanggan berikutnya yang ternyata si Stella ini memang padat banget jadwalnya. Namun di sini si Dado justru diminta untuk melakukan dengan Stella di hadapan pelanggannya. Tapi sayangnya pelanggan kali ini cukup miskin dan hal itu membuat si Stella kesal lalu nekat mencuri beberapa perhiasan untuk dijual. Sesampainya di rumah, bos mereka yang bernama Dedi pun marah setelah mendengar laporan aksi pencurian itu. Ia meminta agar uang hasil kerja selebgram dan hasil penjualan emas dari Stella untuk segera ditransfer ke bosnya ini. Bosnya ini mengambil potongan penghasilan yang sangat besar. Padahal yang kerja keras itu adalah si Stella, namun malah bosnya yang semakin kaya. Stella yang kesal berencana untuk keluar dari agensi itu. Lalu ia mengajak Dado untuk keluar bersamanya. Namun si Dado menolak karena ia merasa tidak aman kalau melakukan kegiatan ilegal tanpa perlindungan. Meskipun dengan keadaan yang tidak nyaman, Dado pun tetap tidak mau untuk meninggalkan agensi tersebut karena ia merasa butuh perlindungan. Stella kemudian mengungkapkan keinginannya untuk pulang menjenguk sang adik yang bernama Edward. Stella harus menabung banyak untuk bisa merawat, yang dimana si Edward ini mempunyai latar belakang yang cukup kasihan. Setelah memaksa Dado untuk ikut dengannya, si Dado pun mau nggak mau tetap harus ikut dengannya untuk memenuhi banyak. Kemudian mereka pun pergi ke kampungan kumuh yang ternyata di sana Edward yang memiliki kebutuhan khusus itu dirawat oleh bibinya dengan sangat buruk. Bibinya pun beralasan karena mereka kesulitan untuk mengurusnya, apalagi uang yang diberikan Stella tidak cukup untuk kebutuhan Edward dan keluarganya. Stella merasa kesal pada dirinya sendiri karena tidak bisa membahagiakan sang adik dan ia pun bertekad untuk mengkhianati agensinya dan mencari pelanggannya sendiri cuy. Kemudian ia pun mencari pelanggannya dengan mengunjungi apartemen seorang pemuda yang awalnya mereka terlibat dalam drama yang membuatnya kesal. Namun akhirnya pelanggan tersebut meminta ekstra dan mereka pun lanjut melakukan yang kita inginkan. Di sisi lain, terdapat wanita lain yang juga sedang melayani pelanggannya. Namun tiba-tiba si pelanggan itu memperlakukan wanita tersebut dengan sangat buruk, sehingga dia pun langsung kabur dan berlari keluar dari kamar itu. Sayangnya pelanggan tersebut tidak terima ditinggalkan begitu saja. Ia pun mengejar wanita itu serta memukulinya. Dado sebagai laki-laki melihat hal tersebut tidak tinggal diam. Dia pun langsung menghajarnya sampai babak belur. Wanita tersebut ternyata bernama Baby dan ia pun langsung dibawa ke rumahnya yang disewakan oleh bosnya Stella. Untuk sementara ini si Baby diharapkan bisa tinggal bersama dengan si Stella. Baby ini mengaku bahwa ia terlahir dari keluarga yang broken home. Ayahnya adalah seorang polisi yang nakal, bahkan pernah mengajaknya untuk melakukan yang kita inginkan. Dan karena itulah Baby mempunyai sedikit trauma dengan hal-hal tentang kepolisian. Oleh karena itu pria yang tadi langsung ia tinggalkan karena setelah mencoba untuk memborgol si Baby. Di pagi harinya Baby pun sudah memasak nasi goreng di mana ia memasak untuk Stella dan si Dado. Hal itu mematahkan keraguan Dado yang sebelumnya mengira bahwa si Baby ini adalah anak yang manja dan sangat pemalas. Saat itu bos Dedi pun menelpon dan menyuruh Stella untuk melayani pelanggan barunya. Stella pun lalu menitipkan rumah beserta kuncinya kepada si Baby. Padahal si Baby ini adalah orang baru, tapi Stella mempercayainya. Namun ketika mereka baru pergi, barulah si Baby ini mulai berulah. Dia masuk ke dalam kamar Stella dan mencoba berbagai barang Stella. Setelah itu Baby pun mengambil foto Dado dan tanpa kita duga ternyata dia melakukan hal yang di luar nalar cuy. Di malam harinya Dado dan Stella pun pulang ke rumah, namun pintu masih terkunci sedangkan Baby tidak ada di dalamnya. Yang ternyata Baby sedang seorang pelanggan di sebuah hotel. Dan beberapa saat kemudian
Baby pun pulang dan mengaku telah membeli beberapa barang kebutuhan rumah. Namun Stella tetap saja marah karena Baby tidak meninggalkan kunci rumah di tempat yang seharusnya. Keesokan harinya, Baby meminta izin untuk keluar rumah untuk merayakan hari ulang tahunnya. Tentu saja, Dado dan Stella tidak ingin membiarkannya merayakan sendirian, sehingga mereka bersenang-senang untuk menikmati musik dan minuman bersama. Baby mengungkapkan kepada Stella bahwa dia berumur 19 tahun, tapi dia sudah masuk ke dunia malam. Keesokan harinya, Baby yang masih penasaran dengan si Dado kembali mencoba untuk menggodanya. Namun Dado tetap tidak bereaksi sama sekali dan ia lebih memilih untuk setia kepada Stella. Sementara itu, Stella merasa tidak enak badan. Namun bosnya justru memaksa untuk mencari pelanggan baru lagi. Disinilah kesempatan Baby untuk bereaksi. Dia mengajukan diri untuk menggantikan Stella karena tidak ada pilihan lain. Dado pun menerima tawaran tersebut. Baby lalu mengenakan pakaian dinasnya dan langsung gas dengannya yang udah nggak sabar. Stella pun memperingatkan si Dado untuk segera pulang karena dia khawatir akan terbujuk dengan rayuan si Baby. Keesokan paginya setelah ia menjaga Stella yang masih sakit, ia pun menyuruh Dado untuk mengambil semua uang yang ada di tabungan Stella karena uang itu akan digunakan untuk membawa Edward yang sedang sakit. Dado pun kembali pergi ke sebuah bar untuk minum-minum dan di saat itulah Baby mengambil kesempatan untuk menemani dan menghiburnya. Di sini Dado dirayu habis-habisan hingga kesetiaannya pun mulai luntur dan akhirnya mereka pun melakukan adu mobil di parkiran itu cuy. Di hari berikutnya keadaan Stella pun sudah mulai membaik dan ia pun mengungkapkan kecemburuannya terhadap si Dado yang semalaman melayani. Kemudian mereka pun langsung melakukan inginkan untuk mereda kecemburuan itu. Hubungan mereka kini dengan si Baby mulai merenggang karena Baby terus-terusan menumpang hidup dengan mereka. Stella sudah pernah menyuruhnya untuk mencari tempat tinggal dan ternyata tidak dilakukannya juga. Di makaramdam yung babaeng yun, no? Pada siang harinya Baby terlihat murung dan mengatakan bahwa si Dado dan Stella tidak akan bisa lari dari bos mereka karena bosnya akan terus mengajar mereka. Baby pun mengajak Dado untuk melarikan diri agar keduanya bisa selamat. Melihat reaksi si Baby, Dado pun menyadari bahwa si Baby ini memiliki informasi penting meskipun si Baby ini tidak akan mau mengungkapkannya. Dan saat si Baby memeluk Dado, Stella pun memperhatikan mereka dari balik jendela. Stella langsung marah dan langsung menghajar Baby saat itu juga. Pada akhirnya ia mengetahui tentang kebejatan si Dado dan si Baby. Dado juga mendapatkan tamparan yang sangat keras. Dengan polosnya Baby memberitahu bahwa dia yang memulai semuanya terhadap Dado karena ia sangat mencintai si Dado. Setelah situasi terkendali, mereka pun mulai berdiskusi untuk melanjutkan tugas yang diberikan oleh sang bos. Mereka pun mulai membaginya. Baby bersedia untuk berduet dengan Stella, namun setelah itu mereka diharuskan untuk tidak bertemu lagi. Dado pun setuju dan meminta Stella untuk menjalankan tugas tersebut demi kebaikan dan keamanan mereka. Dan film pun selesai.